Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kasih Allah tetap nyata bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kepadamu kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa kami nikmati dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, Engkau Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman dapat kami baca, kami pahami, dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, bersabdalah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 2, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini adalah kesatuan dan ketaatan. Saudara-saudara, teks ini adalah surat Paulus dan Timotius kepada semua orang percaya kepada Yesus, yakni para penilik jemaat dan diaken di Filipi. Ada dua nasihat dalam perikop ini. Pertama, nasihat kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan. Kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nasihat yang kedua adalah ajakan untuk meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya, dalam statusnya sebagai Allah. Kristus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Saudara, orang percaya dituntut untuk meneladani kerendahan hati Kristus sebagai bukti seorang pengikut Kristus yang sejati. Yesus mengosongkan dirinya dari apa yang sangat agung yang dimilikinya
dan merendahkan dirinya menjadi hina. Namun demikian, saudara, ia tidak melarikan diri, tidak berhenti, dan tidak juga berkecil hati. Yesus terus melanjutkan pekerjaannya dengan teguh dan gigih, sekalipun ia sampai pada bagian yang tersulit darinya. Berbicara tentang kerendahan hati dalam teks ini berarti membahas mengenai eksistensi Yesus, bahwa dia telah memperlihatkan prinsip-prinsip kehidupan moralitas yang agung. Paulus memaparkan narasi pujian terhadap Yesus untuk menjelaskan tentang teladan Yesus yang harus menjadi laku hidup orang Kristen. Saudaraku, pengosongan diri atau kenosis yang dilakukan Yesus Kristus harus menjadi dasar dalam membangun spiritualitas Kristen. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa memberi inspirasi bagi kehidupan orang Kristen masa kini. Corak kehidupan Yesus yang mulia dan rendah hati itu hendaknya menggugah dan menggerakkan orang Kristen untuk hidup serupa dengan Dia. Yesus bukan hanya rendah hati, tetapi juga taat sepenuh hati hanya kepada Bapa. Marilah kita semua tetap memiliki sikap seperti Yesus, rendah hati, dan kemudian setia, taat pada Bapa, agar kita sungguh menjadi anak Tuhan yang mau melakukan kehendak-Nya dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau beri waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang dapat kami dengarkan dan kami renungkan dengan baik. Biarlah ini tidak berlalu begitu saja. Dalam kekuatan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu kiranya menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan mereka. Berkati Bapa untuk semua anak-anak-Mu, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Biarlah kami boleh menjalaninya dalam kuasa dan dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau menuntun kami agar kami teguh menjalani kehidupan ini. Engkau memberkati kami agar kami kuat, dan Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan dan hiburkan. Beban-beban hidup kami Tuhan kuatkan, agar kami boleh menjalaninya dengan baik dalam cinta kasih Tuhan. Engkau juga terus membimbing kami Tuhan, agar kami semua dapat teguh menghadapi hidup ini. Sukacita kami Engkau sempurnakan, para orang tua kami dalam usia indah Tuhan jaga, lindungi, biar masa tua mereka selalu beria-ria di dalam Kristus. Engkau berkati untuk pelayan-pelayan-Mu, biar mereka melayani dengan setia. Engkau berkati untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya dapat memerintah dengan adil dan bijaksana. Engkau jaga kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh melewatinya dengan damai sejahtera-Mu, menjalani hidup ini dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan. Ini kami yang datang padamu Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan
dan pedoman dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.